Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, masih belum bosan kan PJJ-nya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hari ini mau buat video tentang tutorial untuk membuat menu utama. Jadi nanti di dalam menu ini ada dua layer, background sama identitasnya kalian sih, tapi juga ada tulisan di mana nanti tulisannya itu dikasih animasi biar nanti pas kursornya diarahin ke situ nanti dia berubah warna. Oke, lanjut ya, kita mulai. Jadi langkah yang pertama, kamu buka dulu aplikasi Adobe Flash CS6 ya, klik start, habis itu pilih Adobe Flash Professional CS6, klik, terus kita tunggu sampai aplikasinya benar-benar ready untuk digunakan. Udah muncul tampilan yang seperti ini. Kamu pilih ActionScript 2.0. Setelah itu tampilannya seperti ini. Kita kan mau ngedit yang file yang sebelumnya kan, hasil dari video sebelumnya. Jadi kita buka file yang dulu. Untuk membukanya, klik file, terus open. Habis itu pilih file yang kemarin kita uji coba. Yang mau diterusin lah intinya. Yang mau dipakai. Habis dipilih, terus klik open. Nah, hari ini kita akan membuat seperti ini. Oke. Kita hapus ya. Oh iya, jangan dulu. Ibu mau nampilin file tampilan kegiatan kita yang kemarin. Tekan Ctrl plus enter. Ditunggu soalnya biasanya agak lama. Iya. Nah, ini yang kemarin. Kita mau buat yang kayak gini. Kita close dulu. Ibu hapus semua ya. Hapus. Nah, oke. Jadi jadi kan ini scene kedua kan, jadi kalau yang sebelumnya ini kan scene yang pertama. Nah, kalau misal kalian mau nambah scene-nya, kalian klik window, terus habis itu pilih other panels, habis itu pilih scene. Nah, ini muncul, ini scene yang pertama, menu loading, scene yang kedua, menu utama. Kalau misal kalian mau nambah scene, klik di sini add scene. Ini untuk menambah scene. Terus kalau ini duplicate scene, ini untuk duplikasi, berarti untuk copy ya. Terus selanjutnya sebelahnya ini ada delete scene, berarti dia untuk menghapus. Karena kita mau menambah, jadi kita klik yang ini. Ini ada scene 10 karena sebelumnya udah praktek sama kelas-kelas yang sebelumnya kan. Ini scene 10. Jadi scene 10 ini
kita ganti namanya jadi sesuai yang kita pengenin. Untuk menggantinya, kamu klik kiri 2 kali, 1, 2. Nah, kamu hapus. Kita ketik apa ya? Dikasih nama 11, jangan 12 IPS. 12 IPS saja. Terus habis itu klik di luar apa ini? Di luar inilah scene-nya kamu kayak gini untuk nambah. Terus kalau misal kamu mau menghapus, tinggal klik delete scene. Oke, muncul kayak gini. Are you sure? Untuk menghapus scene-nya kamu, ketik OK. Itu untuk menambah scene. Oke, kita close ya. Masalah scene udah beres. Sekarang ke yang ini. Jadi menu utama ini kan tadi udah dibilang ada 2 layer. Ada background sama tulisan yang nanti dikasih identitas tulisan yang nanti dikasih animasi. Jadi kita sedangkan yang ini masih ada 1 layer. Jadi kita harus klik new layer. Oke, layernya ada 2. Jadi prinsip tentang layer ini yang perlu kamu ingat, layer yang bagian atas itu menutupi layer yang bagian bawah. Jadi kamu posisikan dulu kamu harus ngedit kamu harus buat layer yang bagian terbawahnya dulu, jangan buat yang bagian atas. Bisa juga sih, cuman biar nanti urutannya tuh rapi gitu loh. Oke, layer yang satu ini untuk background, karena background kan dia ada di paling belakang ya. Oke, lanjut. Bagian yang layer 1 kita edit, kita ganti namanya. Klik kiri 2 kali. Terus kita hapus, ganti background. Nah, sementara yang atas ini bisa diketik tulisan, bisa diketik apa identitas, cuman kan intinya itu tulisan yang dikasih animasi itu kan namanya button, jadi kita ketik button aja ya. Klik kiri 2 kali, harus dihapus, klik button. Udah selesai. Habis itu kita klik bagian backgroundnya. Kalau backgroundnya putih kayak gini kan kurang menarik kan, jadi kita tambahkan gambar ke stage-nya ini. Untuk menambahkan gambar, caranya kamu klik file, habis itu import to stage. Jadi ini preparing to import, kita tunggu sebentar. Oke, muncul tampilan seperti ini. Tinggal kamu pilih kira-kira kamu mau pakai gambar yang mana. Kalau ibu mau pakai yang ini, habis dipilih, kemudian klik open. Replace existing items. Oke. Nah, muncul kayak ini. Jadi ternyata ukuran gambarnya ini melebihi ukuran default dari si stage-nya punya Adobe. Ini jadi kita edit, kita samakan ukuran stage ukuran dari default
ukuran stage-nya Adobe sama yang gambar yang kamu import. Caranya gimana? Jadi di sini ada keterangan tentang lebar gambarnya yang kamu import, sedangkan ini tinggi dari gambar yang kamu import. Kita edit. Jadi ukuran default dari stage-nya punya Adobe itu 550. Sementara tinggi dari, nah ini udah muncul ya. Ini lebarnya udah sesuai stage. Tapi tingginya masih belum. Kita edit. Ini tingginya 1058. Sementara ukuran dari stage-nya Adobe itu 400. Kita ketik 400. Oke. Kayak gini. Masalah background udah beres ya. Tinggal kita buat edit buttonnya, layer button. Untuk membuat buttonnya itu, kita buat kotak terlebih dahulu. Caranya membuat kotak itu, arahkan ke toolbox rectangle tool, terus klik. Habis diklik, ini ada pengaturan yang harus kita sesuaikan. Kita mau pakai warna kuning. Kalau ini namanya fill color. Fill color apa fill tool ya? Itulah. Terus kalau ini stroke color. Stroke color, Kalau ini fill color. Fill color, stroke color. Kalau fill color itu untuk warna, untuk ngedit warna di bagian dalam bidangnya. Sementara kalau stroke color ini untuk ngedit bagian tepi gambar. Tepi bidang, ya Allah. Kita coba dulu ya. Jadi di bagian dalamnya kuning, di bagian luarnya hijau. Ini stroke-nya, maksudnya ketebalan dari tepinya yang mau dibuat sama kamu. Stroke style berarti ini apa sih, gaya garisnya mau kayak gimana, mau putus-putus apa enggak. Terus ini rectangle option ini maksudnya, jadi kan kalau misal ini untuk ngedit bagian siku-sikunya ini mau lancip atau enggak. Kalau misal kamu enggak lancip berarti tinggal ditambahkan. Nah, udah 5 semua kan? Kita coba ya. Nah, wah, kayak gini. Karena stroke-nya, garis tepinya terlalu tebel. Coba kita tipisin ya. Kita buat. Ya, ternyata seperti ini. Kelihatan kan? Malah jadi kelihatan jelas ya. Yang hijau tepinya bidang, terus yang bagian tengah ini warna kuning. Oke, sudah ya bahas bidangnya. Kita kecilin lagi. Jangan lupa kalau misal kamu mau mindahin si objek ini, kamu harus ketik selection tool. Karena kalau kamu nggak ketik selection tool, nanti dia nggak mau pindah, malah dia buat. Karena di sini masih ini rectangle toolnya masih aktif. Ketik selection tool, kita hapus ya. Hapus. Nah, ini bisa digeser kan? Jadi selection tool ini memang kalau di aplikasi desain itu emang kayak gitu. Emang selalu ada tombol selection tool. Banyak bagusnya ya. Tekan shift biar terus kamu klik yang mau dihapus. Klik backspace. Masih ada bagian-bagian yang tertinggal.
Ya, masih ada bagian yang tertinggal. Oke, udah bersih. Oke, tadi udahan. Kita buat kotak dulu. Klik rectangle tool. Terus buat sini. Oke. Buat aja ya. Bagian tepi jangan hijau. Tekan shift menghapus. Hapus. Jangan lupa mengatur ini kayak gitu supaya udah kuning semua, tinggal kita buat di sini. Oke, akhirnya habis itu kan sudah dibuat bidangnya, tinggal kita tambahkan teks. Untuk menambahkan teks, klik text tool. Terus ini ada pengaturan dari text toolnya, ukurannya 20. Terus kamu mau pakai tipe huruf apa, ya elah. Kira-kira mau yang mana? Coba ini Finner Pen. Terus ini jadi colornya ini berarti color dari si warna dari teksturnya. Mau pakai warna apa? Kalau pakai warna kuning berarti nggak kelihatan. Kita pakai warna hitam. Pengaturan udah selesai, kita tinggal tarik ini. Tinggal kita ketik materi. Agak nyeremin ya. Kalau kamu mau pindahin matchnya, jangan lupa ketik klik selection tool. Kalau yang aktif masih teks dia nggak bisa dipindah. Nah, tinggal pindah ke sana, pindah ke sini. Nah, udah deh, bisa. Udah. Ini backgroundnya kan ada tanda gini, berarti backgroundnya aktif. Nah, kalau mau edit buttonnya, tinggal diklik button. Langkah selanjutnya ini kita mau si tulisan materi sama kotaknya ini kita insert ke simbol. Langkah-langkahnya, klik si materi sama bidang-bidangnya dulu deh. Klik bidang, kalau bidangnya aktif berarti dia total kayak gini. Terus habis itu klik tulisan materinya. Harus ininya dulu, berarti teksnya dulu. Di situ materi. Nah, tadi ibu klik shift. Jadi emang kadang harus sebelah sini nggak bisa ngeklik, harus coba di bagian yang lain. Kalau kayak gini berarti si teksnya ini sama si kotaknya ini dia udah aktif dan siap di convert. Cara convert ke simbol ini udah diaktifin ya, si teks sama si kotaknya. Kita klik kanan, habis klik kanan kita pilih convert to symbol. Klik, terus muncul kayak gini. Kita ganti namanya, kita ganti 12 IPS. Habis itu tipenya button, registrationnya titik hitamnya ada di tengah. Habis itu klik OK. Itu belum jadi sih, masih ada tahap selanjutnya. Jadi tahap selanjutnya ini
kita klik 2 kali di area button. Sini ya, nggak bisa, berarti sini. Cobain aja di button materi sama si kotak. Klik 2 kali, tek. Tampilannya berubah seperti ini. Motion editor. Ini ya tampilannya. Oke, selanjutnya kursornya diarahkan ke layer yang bertuliskan over. Klik kanan, insert keyframe. Nah, muncul kayak gini. Habis itu klik kotak yang bertuliskan materi. Klik kotaknya. Dia materinya yang respon, teks materinya yang respon karena si teksturnya aktif. Kalau kayak gitu kita klik selection tool. Nah, kita ubah warnanya. Warnanya kita ganti ke hijau. Yang ini. Nah, udah diganti. Habis itu kursornya diarahin ke tulisan down. Di bagian bawah down kita klik kanan. Habis itu insert keyframe. Ini teksnya aktif. Di sini teksnya dia warnanya hijau. Padahal mau kita ganti. Kalau misal tadi kan udah diklik hijau ya, udah diganti kotaknya ini udah diklik hijau. Nanti kalau misal tulisannya hijau nanti dia nggak kelihatan. Jadi kita ganti hitam. Ini nggak ada garis tepi sih. Udah, selection tool, jangan lupa klik di luar stage. Nah, jadi kuning lagi. Habis itu sebelahnya sini kan kita buat tujuan sama evaluasi. Kamu jangan lupa klik materi, terus tekan save. Habis itu klik bidangnya CTRL plus C. Habis itu klik di luar lagi, terus CTRL plus V. Nah, kita hapus, kita ganti tulisannya, tulisan coba. Nah, habis itu klik selection tool lagi untuk mindahin. Nah, kita pindahin ke atas. Kenapa ibu aktifin tujuan sama si kotak? Karena biasanya kalau dipindahin dia, kalau nggak di kayak giniin, dia pindahnya cuma tujuan aja, biar nanti sama. Kayak gini kan udah. Habis itu tinggal kita paste sih yang tadi kita buat evaluasi. Ya ampun, hilang. Di sini ya. Nah, CTRL plus V.
Terus kita ganti evaluasi. Terus habis itu ke selection tool. Kita tahan shift terus klik tulisan sama bidangnya. Apa ya? Itu harus benar-benar tepat. Habis itu kita coba play ya. CTRL plus enter. CTRL plus enter. Mungkin lagi loading ya. Nah, nih materinya kelap-kelip kan kalau kursornya diarahin. Tapi ini tujuan sama evaluasi dia nggak mau kelap-kelip, nggak mau berubah, bidangnya nggak mau berubah jadi hijau. Jadi langkahnya sama seperti yang kita buat button materi. Ulang langkahnya, klik bidangnya, terus habis itu klik tekan shift, terus diklik tulisan tujuan, habis itu klik kanan, terus convert to symbol, kita ganti 11 IPS. Button tipenya kita ganti button, registrationnya ingat titik hitam ini harus ada di tengah, terus oke. Udah pernah dipakai. Kita tambahin tujuan gitu ya, tujuan. Terus klik di tulisan tujuan ini. Nah, layarnya ganti lagi. Terus kita arahkan ke tulisan over. Di bawahnya over kita klik kanan, insert keyframe. Habis itu kita ganti. Jangan lupa ini teksnya yang respon karena teksturnya aktif. Kita pindah ke selection tool. Nah, tetap aktif. Jadi emang harus, kalau enggak. Lagi ngajar ya, Bu? Iya, Pak. Lagi buat video. Buat video. Ngajar kok buat video? Tadi udah. Buat video untuk ngajar. Ngajarnya sudah. Oke. Buat video untuk ngajar. Berarti tutorial. Iya, Pak. Biar nanti anak bisa ngulang. Tinggal nyetel saja ya. Klik. Untuk menggantikan guru ya. Oke, selamat. Terus lanjut. Coba. Terus kan ini kalau kayak gini kan berarti kotaknya udah aktif. Terus kita ketik fill color. Habis itu kita ganti warna hijau ya. Udah. Ini stroke colornya dia nggak aktif. Jadi bagian tepinya kita nggak bisa edit. Oke, habis itu udah, kita arahkan kursornya ke down, terus klik kanan, habis itu insert keyframe. Sekarang kita tinggal ganti tujuannya, maksudnya tulisan tujuannya biar tetap kelihatan. Jadi tulisan tujuannya di sini hijau. Nanti kalau hijau ketemu hijau dia nggak kelihatan kan, kita ganti ke hitam. Oke, udah. Klik di luar stage 2 kali. Oh, kenapa kayak gini? Karena teksturnya masih aktif. Harus ketik selection tool dulu. Situ klik di luar layar 2 kali. Nah, evaluasi sama ya.
klik teksnya, bisa itu bidangnya dulu. Tapi kalau itu sih, kalau teksnya ngetik bidangnya malah susah, jadi bidangnya dulu baru teksnya. Habis itu klik kanan, terus convert to symbol. Habis itu kita ganti namanya jadi evaluasi 12 IPS. Untuk penilaian, registrationnya titik hitamnya di tengah, terus klik OK. Habis itu kita klik lagi nih kata-kata teks evaluasinya, klik 2 kali. Muncul seperti ini, langkahnya sama sih, kursornya diarahin ke over, habis itu klik kanan, habis itu insert keyframe, habis itu diketik. Kenapa teksnya aktif? Karena teksturnya aktif, sudah direspon. Klik layar, apa sih? Sabar ya, klik si bidangnya ini. Nah, kalau kayak gini udah aktif, kita tinggal ganti ke warna hijau. Oke. Tinggal kita kursornya arahin ke tulisan down, kita klik kanan, insert keyframe. Sekarang kita tinggal ganti ini. Terus ini warnanya hijau, kita ganti hitam, soalnya biasanya mau ganti. Udah, jangan lupa selection tool, klik di luar layar. Nah, tampilannya kayak gini, nanti kelihatan hasil pengerjaannya. Habis itu kita tinggal nambahin identitas di bagian sini. Nambahin identitas kan bentuknya tulisan, berarti kita klik text tool. Tulisan apa sih, tipe tulisannya kita ganti ya, jadi yang biasa-biasa aja. Ini deh, kayaknya lucu. Udah, colornya hitam, nanti pasti bakal kelihatan. Ininya size-nya kita ubah ya ke ukuran 18. Udah, terus kita tinggal tarik. Kita ketik identitas novel dulu, karya dan perusahaan, enter, dikasih jarak ya, terus diketik namanya kamu, diketik kelas, terus habis itu diketik nomor absen 57, dikasih spasi lagi, terus sekolah, terus ketik lagi tahun ajaran 2022/2023. Oke, dan ternyata tulisannya nyundul banget. Kita edit, kita pindah maksudnya. Untuk pindah jangan lupa ketik selection tool, terus dipasin kira-kira begini. Udah. Oke, kita coba lihat hasilnya kayak apa. Kamu ketik CTRL plus enter. Nah, materinya nggak berubah, tujuan masih ada. Oke. Kenapa cepat? Kenapa yang scene keduanya cepat? Karena frame scene kedua itu masih ada di frame 1. Jadi ini tuh kayak skala lah, kalau kamu misalnya taruh musik kan ada skala yang 5 menit, 10 menit gitu. Sementara di yang menu loading ini frame-nya kalau nggak salah nyampe 20, kalau nggak 25. Jadi dia kan kelihatannya dia lebih kelihatan lama kan daripada si
Scene yang kedua kita close, berarti untuk menyamakan kita atur ke scene 30 apa 25 ya, 25 deh, untuk biar tampilnya tuh agak lama gitu lah kesimpulannya. Arahin kursornya ke angka 25 di bagian bawahnya, frame 25. Habis itu klik kanan, insert keyframe. Ternyata buttonnya saja yang ikut ke 25, si backgroundnya nggak ikut. Kenapa backgroundnya nggak ikut? Karena dia masih ada di frame 1, background masih ada di frame 1. Jadi posisinya harus kita samakan dengan si button. Caranya sama, kamu kamu klik ke frame 25 backgroundnya, terus habis itu klik kanan, habis itu insert keyframe. Nah, dia juga ikut. Untuk melihatnya kita ketik CTRL plus enter. Nah, beda ya, karena kalau yang di materi tadi kan dia stroke colornya itu aktif, jadi masih ada warna kuning, sementara yang hasil kopiannya dia nggak aktif, jadi ya kelihatan agak beda bidangnya. Apalah. Oke, tampilannya seperti itu. Untuk menu utama selesai. Dan untuk selanjutnya ibu minta maaf untuk kekurangannya. Dan kalau misal ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Boleh japri, boleh tanya di grup juga. Dan kalau misal kamu mau tanya tahap-tahapnya itu, maksudnya bingung gitu, habis ini ngapain, berarti kamu harus foto dulu tahapannya gimana, maksudnya layar komputernya kamu kayak apa, karena setiap komputer kan beda kan. Ya sama sih, cuman kadang imajinasinya kan beda-beda, jadi buat menyamakan persepsi kan harus ada contoh. Oke, untuk video hari ini terima kasih, dan ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya, panas. Oke. Bye.